Hai, balik lagi di Maur Cerita. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen, oke? Sesuai janji sebelumnya, kali ini mari kita bahas film 47 Meters Down Uncaged yang merupakan sequel dari 47 Meters Down. Film ini masih berkaitan dengan hiu, tapi kali ini yang harus menghadapinya adalah sekelompok remaja yang memutuskan menyelam ke dalam laut untuk menelusuri peradaban kuno. Tapi mereka tidak mengetahui bahwa tempat itu adalah habitat dari hiu yang mematikan. Bagaimana cerita perjalanan mereka? Mari kita mulai ceritanya. Scene diawali dengan seorang gadis yang bernama Mia tenggelam di sebuah kolam. Ternyata dia adalah korban bullying yang dilakukan oleh sekelompok gadis dan diketuai oleh Catherine. Tidak lama terlihat Sasha yang merupakan saudari tiri Mia melihat kejadian itu. Walaupun mereka bersaudara, tapi mereka tidak dekat dan Sasha tidak peduli dengan apapun hal yang terjadi terhadap Mia. Sepulangnya mereka ke rumah, Mia merasa kesal dengan hal yang menimpanya dan langsung masuk ke kamar. Ayahnya dan ibunya bertanya-tanya kenapa baju Mia basah, dan akhirnya Sasha menjelaskan kejadiannya. Menurutnya bukan salahnya jika Mia banyak yang tidak suka. Mendengar hal itu, ayahnya meminta mereka saling menjaga satu sama lain karena mereka pun baru pindah ke Meksiko. Mereka pindah karena ayahnya seorang arkeolog dan menemukan gua kuno di pesisir pantai Meksiko. Saat makan siang, ayahnya memberitahu mereka bahwa dia menemukan potongan gigi hiu. Dia menemukan di sekitar lorong menuju pesisir. Menurutnya mungkin hiu ini tersesat. Ayahnya mengatakan juga bahwa mereka tidak bisa menghabiskan akhir pekan bersama. Tapi, ayahnya membuat rencana untuk Mia dan Sasha agar bisa melihat hiu secara langsung di perahu berlantaikan kaca. Ibunya mendukung rencana itu karena bisa membantu hubungan mereka menjadi baik. Sasha sedikit kesal karena dia harus membatalkan acaranya dengan Nicole dan Alexa. Keesokan harinya, Mia dan Sasha sampai di tempat wisata hiu. Ternyata di sana Catherine dan teman-temannya mengunjungi tempat yang sama. Mia merasa risih dengan kehadiran Catherine. Tapi tidak lama datang sebuah mobil yang dikendarai oleh Nicole dan Alexa. Sasha terkejut dengan kedatangan mereka. Alexa pun mengatakan bahwa dia ingin mengajak ke suatu tempat yang lebih seru dan bukan tempat ramai yang penuh dengan wisatawan. Ditambah lagi dengan hadirnya Catherine di sana yang akan membuat perjalanan di perahu menjadi membosankan. Memikirkan hal tersebut, akhirnya Sasha memutuskan ikut dengan mereka dan mengajak Mia. Akhirnya mereka sampai di tengah hutan yang memiliki kolam alam yang sangat besar. Mereka pun mulai menikmati tempat itu dan terlihat Mia mulai menikmati liburannya dengan mereka. Mereka berempat menjadi sangat akrab satu sama lain. Dan saat mereka sedang istirahat, Nicole menemukan kotak berisikan alat menyelam yang disiapkan kekasih Alexa untuk keperluan tim arkeolog yang akan mengeksplor gua bawah air. Mia sempat takut jika ayahnya tahu mereka ada di sana. Tapi Alexa meyakinkan bahwa alur perjalanan tim ayah Mia tidak akan keluar dari tempat itu, tapi tempat lain. Nicole pun mengajak mereka untuk menyelam ke dalam gua. Mia melarang mereka karena itu sangat berbahaya, dan Sasha setuju dengan Mia. Tapi Alexa mengatakan bahwa ini hal yang jarang mereka temui dan harus memanfaatkan kesempatan ini. Bahkan mereka pun tidak akan terlalu dalam masuk ke dalam gua. Mendengar hal itu, akhirnya mereka berempat setuju masuk ke sana. Mereka mulai memasuki air dan Alexa membimbing perjalanan mereka ke sana, karena dialah yang pernah masuk ke sana dengan kekasihnya. Alexa menyuruh mereka mengecek ketersediaan oksigen dan semua oksigen mereka penuh 100%. Semakin memasuki lorong, mereka sangat kagum dengan peninggalan kuno di dalam sana. Mereka terus menjelajahi hingga akhirnya sampai di suatu tempat yang terdapat patung-patung yang melingkar. Mereka mulai mendekati patung-patung itu dan melihat secara detail dari peninggalan tersebut. Saat mereka mengagumi pemandangan di sana, Nicole merasa ada sesuatu yang mendekati mereka. Alexa akhirnya menyuruh mereka kembali karena takut yang datang adalah tim arkeolog ayah Mia. Saat mereka berencana untuk kembali, Nicole malah mendekati hal yang mencurigakan tersebut. Mereka memanggil Nicole untuk kembali, tapi dia terus maju, sehingga mereka pun mengikuti Nicole dari belakang. Saat mengikuti Nicole, ternyata mereka menemukan ikan langka yaitu Mexico tetra. Ikan ini merupakan ikan yang buta. Nicole mendekati ikan tersebut dan ternyata ikan itu mengagetkannya. Nicole terkejut dan menyenggol salah satu pilar di sana, menyebabkan pilar terjatuh dan menimpa beberapa patung di sekitarnya.
Karena kejadian itu, air menjadi sangat keruh dan mereka menjadi terpisah. Mia mencari mereka, tapi tiba-tiba seseorang menemukannya. Dia adalah kekasih Alexa, Ben. Tidak lama, Alexa datang melihat Ben ada di sana. Alexa meminta maaf karena dia nekat melakukan cave diving tanpa pemandu yang handal. Ben pun segera menyuruh Alexa dan Mia untuk segera keluar dari gua karena ayahnya akan segera datang ke tempat itu. Saat akan pergi, tiba-tiba muncul hiu putih besar yang menyerang Ben. Melihat itu, Alexa dan Mia segera pergi dan mencari Sasha dan Nicole. Ketika mereka berhasil bertemu, mereka pun segera pergi. Dan Alexa pun memberitahu kepada Nicole dan Sasha bahwa Ben diserang oleh hiu putih. Saat mereka pergi memasuki lorong, Sasha merasa tidak percaya dengan apa yang dikatakan Alexa. Tapi saat itu juga di belakang Sasha muncul hiu putih yang hampir menyerangnya. Untungnya hiu itu tidak bisa masuk karena ukuran lorong yang sangat sempit. Mereka terus maju menghindari hiu, akan tetapi akibat dorongan paksa dari hiu, mengakibatkan retakan sekitar lorong dan membuat lorong tersebut runtuh, sehingga mereka terjebak di sana. Alexa berusaha mendorong batu yang menghalangi mereka, tapi sia-sia. Lalu Sasha mengatakan bahwa mereka bisa keluar dari jalan lain, karena seperti yang dikatakan Alexa sebelumnya, bahwa ayah Mia masuk melalui lorong lain, sehingga ada kemungkinan mereka bisa keluar dari gerbang yang dilalui oleh tim arkeolog. Akan tetapi Alexa tidak berani karena tempat itu seperti labirin yang mungkin bisa menyesatkan mereka. Tidak lama Mia teringat dengan tali yang dibawa oleh Ben tadi. Tali tersebut adalah panduan untuk mereka bisa keluar melalui gerbang lain. Akan tetapi mereka juga ditakutkan hiu yang berkeliaran di sana dan suasana air di sana yang sangat keruh. Sasha menyuruh mereka untuk mengecek ketersediaan oksigen mereka dan tersisa 40-35%. Sehingga mau tidak mau, mereka harus segera keluar dari sana. Mereka pun sedikit demi sedikit keluar dari lorong sempit itu dan berhasil menemukan tali panduan yang dibawa oleh Ben. Mereka pun segera pergi dan mengikuti garis itu. Garis itu menuju jalan yang lebih menegangkan, di mana mereka harus semakin turun ke bawah dan mereka sempat terhenti karena menemukan sebuah tempat yang dipenuhi dengan tulang belulang manusia. Itu merupakan kota Kom, yaitu sebuah kota yang dibangun dari ruangan pemakaman. Ketika mereka akan melanjutkan perjalanan, ada sesuatu yang mengait tali. Dan saat dilepaskan, ternyata tali itu sudah terputus. Mereka sudah ada di ujung tali tersebut. Alexa semakin panik, lalu Nicole menyuruh mereka semua untuk terus maju, karena gerbang semakin dekat. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan tanpa tali pemandu. Mereka terus berjalan, semakin dalam, dan malah menemukan jalan buntu. Hanya ada lorong yang ditutupi oleh jaring besi. Lalu tiba-tiba Mia menemukan alat yang digunakan oleh ayah Mia. Mereka pun merasa bahwa mereka semakin dekat dengan gerbang dan berteriak memanggil ayah Mia. Saat memperhatikan gerakan alat itu, tiba-tiba muncul hiu putih yang besar memakan alat tersebut. Mereka segera menghindar dan hiu tersebut berkeliling mengitari mereka. Mereka menahan diri untuk terus tiarap, dan lama-lama hiu pun mulai pergi meninggalkannya. Tapi tiba-tiba salah satu dari alat oksigen mereka berbunyi karena oksigen yang dimiliki menipis. Saat itu juga mereka segera mematikan alat tersebut dan segera pergi. Tapi saat Mia berbalik, hiu yang sudah pergi tadi kembali mendatangi mereka. Mereka pun segera berenang sekuat tenaga menghindari hiu putih itu dan masuk ke dalam lorong yang tertutupi jaring besi. Mereka berhasil menghindar, akan tetapi hiu itu masih berusaha merusak jaring besi yang menutupi mereka. Melihat hiu yang terus merusak penutupnya, akhirnya mereka memutuskan terus memasuki lorong itu. Lorong tersebut menuju ke atas dan akhirnya mereka bisa menemukan celah untuk bernafas. Walaupun mereka menemukan celah untuk bernafas, akan tetapi mereka tidak bisa berlama-lama di sana karena tempatnya yang sangat sempit, sehingga oksigen sangat terbatas. Mereka kembali mengecek ketersediaan oksigen dan ternyata semakin menipis juga. Tiba-tiba Mia mendengar musik dan dia memutuskan mengikuti suara itu. Saat masuk ke dalam, Mia menemukan celah yang bisa dilalui. Mia memberitahu mereka bahwa dia akan masuk ke sana dan melihat apakah ada jalan yang bisa dilalui. Di ruangan lain terlihat Carl sedang mengerjakan sesuatu. Tiba-tiba musik yang dia dengarkan mati. Terlihat alat tersebut sedikit penyok dan dia pun mendengar rantai yang bergerak. Saat mendekati rantai yang bergerak, terlihat hiu mendekatinya dari belakang dan menyerangnya. Lalu Mia mendengar suara alarm berbunyi. Alarm tersebut dibuat untuk menandakan lokasi penyelam di dalam gua.
Mia pun segera mencari sumber suara tersebut dan yang ditemukan hanya alatnya saja. Tidak ada siapapun. Mia memanggil ayahnya dan tiba-tiba muncul jasad Carl mengambang. Mia terkejut dan segera pergi meninggalkan tempat itu. Di sini terlihat Sasha mulai khawatir karena Mia tidak muncul dan tidak ada respon darinya. Di sisi lain, Mia masih mencari sinyal untuk berkomunikasi dengan mereka. Lalu tiba-tiba seseorang menariknya dari belakang dan menyuruh diam karena ada hiu di atas mereka. Dia adalah Grant, ayah Mia. Ayahnya menanyakan alasan mereka berada di sana, dan Mia menjelaskan semua alasan mereka datang dan runtuhnya jalan pulang mereka, sehingga mereka mencari jalan lain. Mia juga memberitahu bahwa Carl dan Ben sudah mati. Akhirnya Mia dan ayahnya berusaha mencari jalan untuk menemukan Sasha dan yang lainnya. Saat mereka berjalan, tiba-tiba Sasha muncul mengatakan bahwa di belakang mereka ada hiu yang mendekat. Mereka berhasil menemukan keberadaan Mia. Mereka bekerja sama memancing hiu dengan cara memukul-mukul batu di sekitarnya, sehingga Mia dan ayahnya bisa lolos dari serangan hiu. Setelah hiu itu berhasil menjauh, mereka semua disuruh ayah Mia segera pergi dan mengikutinya. Mereka dengan sekuat tenaga berenang menjauh, dan hiu tetap mengikuti mereka, sampai akhirnya mereka masuk lorong kecil dan hiu itu sulit meraih mereka. Tidak lama akhirnya mereka keluar dari lorong tersebut. Untuk bisa ke permukaan di atas sana, mereka harus menggunakan tali pengait. Alexa memutuskan untuk pergi duluan. Tapi tiba-tiba Mia menyadari hiu datang menghampiri mereka dan ternyata ada 2 hiu di dalam sana. Semua menjadi sangat panik, termasuk Nicole. Dia langsung naik ke atas tali yang dinaiki Alexa, dan hal tersebut semakin berbahaya karena tali itu tidak bisa menopang mereka berdua. Tidak lama, tali bergeser dan membuat Alexa terjatuh. Dan saat itu juga hiu menyerang Alexa, tapi dia berhasil menghindar. Nicole terus berusaha naik ke atas, tapi gerakan itu semakin memperparah ketahanan tali, dan tali pun akhirnya terlepas. Alexa kembali jatuh ke dalam air, dan Nicole berhasil menahan dirinya tergantung dengan menggenggam batu. Tapi sayangnya batu itu ternyata tidak kuat, sehingga Nicole pun ikut terjatuh, dan dia jatuh sangat dalam dan sangat dekat dengan hiu. Maka dari itu dia diserang oleh kedua hiu di bawah sana. Mereka semakin panik dan Alexa mencoba menyalakan alarm yang dibawa Mia sebelumnya. Grant menyuruh mereka untuk tenang dan mematikan alarm, karena ternyata hiu sudah pergi. Melihat hal itu, Mia menyimpulkan bahwa hiu itu buta dan hanya pendengaran yang jadi alat utamanya, sehingga dia benci suara keras dan itu sangat mengganggu. Akan tetapi mereka tidak bisa diam di sana terlalu lama. Tidak akan ada yang menemukannya, karena hanya ayah Mia yang tersisa, yang tahu jalan menuju tempat ini. Tidak ada seorang pun yang tahu keberadaan mereka. Sehingga Grant memutuskan mengajak mereka kembali ke dalam, karena hanya satu-satunya cara keluar dari tempat itu. Mereka harus masuk ke saluran air yang menyambungkan tempat itu ke laut. Tapi tiba-tiba Grant diserang oleh hiu dari bawah dan membawanya ke dalam air. Mia panik dan Sasha segera menyalakan alarm agar hiu itu menjauh. Sasha meminta mereka untuk segera kembali ke dalam karena hanya itu cara yang bisa membawa mereka ke laut. Diam di sana hanya akan menjadi santapan hiu yang akan berkelanjutan. Akhirnya mereka memutuskan kembali ke dalam air. Dan saat di dalam air, keadaan semakin gelap. Mereka menggunakan alarm untuk memberi sedikit cahaya. Semakin di dalam, mereka melihat sosok hiu yang mengitari mereka. Setiap hiu terlihat akan menerkam mereka. Tapi saat mendekati lampu alarm, hiu pindah haluan dan akhirnya tidak terlihat satupun. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan adanya arus kencang yang menarik mereka ke dalam sana. Di sana ada pusaran air yang sangat dalam dan kuat. Sasha terhempas ke dalam sana walaupun Mia dan Alexa sudah berusaha menahannya. Mia sangat sedih dan berusaha masuk ke pusaran untuk menolong Sasha, tapi Alexa menahannya. Alexa mengatakan bahwa di seberang sana ada lorong yang bisa jadi merupakan jalan mereka untuk keluar, dan Alexa meminta untuk Mia tetap berada di samping agar tidak tertarik oleh pusaran air. Mereka pelan-pelan berjalan menuju samping dan akhirnya mencapai jalan yang mereka tuju. Saat Alexa memberitahu Mia bahwa jalan masuk sudah di depannya, tiba-tiba hiu muncul menarik Alexa ke dalam lorong. Alexa mencoba melepaskan diri dari hiu dengan melepaskan rompinya, tapi yang terjadi, Alexa kehabisan nafas. Di sini terlihat Mia masuk ke dalam pusaran dan tiba-tiba seseorang menggenggam tangannya. Itu adalah Sasha. Dia masih hidup.
Sekarang mereka terjebak di antara pusaran air. Mereka bersembunyi di celah bebatuan. Sasha menyerah dan merasa bahwa mereka akan mati di sana karena tidak ada jalan lain. Tapi Mia tidak menyerah dan melihat-lihat sekitar. Akhirnya Mia menemukan jalan di bawah mereka. Akan tetapi mereka harus hati-hati dan pelan-pelan untuk sampai ke bawah sana. Dengan perlahan mereka pun berhasil berada di bawah. Mereka memasuki lorong dan mulai mencari jalan keluar. Tapi mereka melalui beberapa jalan buntu, hingga akhirnya Mia menemukan celah kecil yang terlihat ada cahaya yang masuk. Saat mereka mencari cara melalui celah itu, tiba-tiba ada hiu di belakang Sasha dan mulai menyerang mereka. Mereka terjebak di celah kecil, sehingga mereka tidak bisa kemana-mana. Hiu itu terus memaksa masuk. Mia di depan terus memaksakan melewati celah kecil agar Sasha bisa menjauh dari hiu. Saat mereka berada di celah yang lebih lebar, oksigen mereka habis. Sasha pun segera melepaskan masker oksigen dan segera ke atas. Akan tetapi, kaki Mia tersangkut tali. Mia berusaha melepaskan dan ditarik oleh Sasha. Mereka pun berhasil ke permukaan. Mereka mencari bantuan dan melihat ada perahu di seberang sana. Saat akan mendatangi perahu itu, Mia menyadari darah di mana-mana. Ternyata itu adalah perahu wisata untuk melihat hiu. Mereka sengaja membuang darah ikan untuk memancing kehadiran hiu. Di dalam perahu itu ternyata ada Catherine dan teman-temannya. Mereka dikejutkan dengan kehadiran Mia dan Sasha di sana. Saat Mia dan Sasha minta pertolongan, di belakang mereka hiu menyerang. Staf kapal segera menolong mereka. Saat Mia berhasil naik ke atas, Sasha diserang hiu dan ditarik ke dalam sana. Melihat hal tersebut, Mia segera membawa senapan dan kembali masuk ke dalam air untuk menembak hiu. Mia berhasil menyerang hiu dan akhirnya bisa melepaskan Sasha. Saat Sasha berhasil naik ke atas kapal, giliran Mia yang diserang oleh hiu. Tapi dia segera menyerang hiu dengan menusuknya menggunakan potongan gigi hiu yang dia dapatkan dari ayahnya. Dan akhirnya, Mia pun berhasil menyelamatkan diri. Oke, itu dia cerita dari sequel 47 Meters Down. Film ini sih aku ngerasa lebih seru karena jump scare-nya lebih banyak dan alur ceritanya banyak yang tidak tertebak. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk mendukung terus channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di alur film selanjutnya. Bye!